Pahlawan Desa Melindungi Hutan. Di suatu desa kecil yang tersembunyi di antara bukit-bukit hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Aditya. Aditya adalah anak tunggal dari keluarga petani yang sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang dikelilingi oleh sawah-sawah hijau yang menguning saat musim panen tiba. Aditya tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Ia memiliki mimpi besar untuk menjelajahi dunia di luar desanya, yang hanya diceritakan oleh orang tua dan tetua desa. Suatu hari, ketika matahari terbit dengan keindahan yang mengagumkan, Aditya pergi ke hutan yang terletak di sebelah timur desanya. Ia selalu tertarik pada hutan tersebut, namun selama ini tak pernah berani menjelajahinya sendirian. Hutan itu dipenuhi dengan rahasia dan cerita-cerita misterius dari zaman nenek moyang mereka. Ketika Aditya memasuki hutan, ia merasa seperti masuk ke dunia lain. Daun-daun yang rimbun menyaring sinar matahari, menciptakan permainan cahaya yang menakjubkan. Aditya berjalan dengan hati-hati di antara pepohonan besar dan semak-semak yang lebat. Ia mendengar suara burung bernyanyi dan air mengalir di sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. Tiba-tiba, dalam jarak yang tidak terlalu jauh, Aditya melihat kilauan cahaya di balik semak-semak. Ia mendekat dan tercengang melihat sebuah makam batu kuno yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Di depan makam itu, ada sebuah patung dewi yang terlihat begitu mempesona. Aditya merasa terpesona oleh temuan ini dan memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang makam dan patung dewi tersebut. Ia kembali ke desa dan mencari tahu tentang sejarah hutan dan makam tersebut. Orang tua dan tetua desa menceritakan kisah yang luar biasa tentang dewi itu. Dewi itu adalah dewi hutan, penjaga hutan dan alam di desa mereka. Konon, dewi tersebut memberikan berkah kepada desa dan melindungi mereka dari bencana alam. Aditya merasa terpanggil untuk memahami lebih dalam tentang dewi hutan dan sejarah desanya. Ia mulai belajar tentang mitologi dan sejarah desanya, dan bahkan meminta bantuan dari seorang ahli arkeologi untuk meneliti makam dan patung tersebut. Selama beberapa tahun, Aditya menjadi seorang ahli dalam sejarah dan mitologi desanya. Ia menemukan bahwa makam dan patung dewi hutan memiliki kaitan dengan sebuah kekuatan luar biasa yang tertanam dalam hutan tersebut. Kekuatan tersebut diyakini sebagai sumber kebahagiaan dan kelimpahan di desa mereka. Namun, suatu ketika, hutan tersebut mulai mengalami ancaman serius. Sebuah perusahaan besar berencana untuk menebang hutan dan menggantinya dengan perkebunan besar. Orang-orang desa panik dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Aditya, yang sekarang telah menjadi pahlawan desa, memimpin upaya untuk melindungi hutan dan mencegah perusakan tersebut. Dengan bantuan masyarakat desa dan pengetahuannya tentang sejarah dan mitologi, Aditya berhasil menggalang dukungan untuk melawan perusahaan besar tersebut. Mereka memulai kampanye perlindungan hutan dan memperjuangkan pelestarian dewi hutan. Protes, petisi, dan perlawanan rakyat semakin kuat setiap harinya. Akhirnya, berkat kegigihan dan semangat juang Aditya dan penduduk desa, perusahaan tersebut menghentikan rencananya untuk menebang hutan. Mereka sepakat untuk menjaga hutan dan merawatnya dengan baik. Dewi hutan kembali menjadi simbol perlindungan alam dan kebahagiaan bagi desa mereka. Aditya, sang pahlawan desa, telah memenuhi mimpinya untuk menjelajahi dunia di luar desanya. Namun, ia juga telah memahami betapa pentingnya menjaga akar dan asal-usulnya, serta melindungi alam dan warisan nenek moyangnya. Ia memimpin desanya ke dalam masa depan yang lebih baik, di mana manusia dan alam dapat hidup bersama dalam harmoni. Kisah Aditya mengingatkan kita tentang kekuatan pengetahuan, semangat juang, dan cinta untuk alam. Ia telah menjadikan dirinya sebagai teladan bagi generasi selanjutnya dalam menjaga alam dan warisan budaya mereka, sehingga dunia ini tetap indah dan berkelimpahan. Setelah berhasil menjaga hutan dan memastikan perlindungan dewi hutan, Aditya dan penduduk desa merayakan kemenangan mereka dengan merenovasi makam dan patung dewi hutan. Mereka mengadakan upacara besar-besaran sebagai tanda terima kasih kepada dewi hutan dan sebagai penghormatan terhadap warisan budaya mereka yang kaya. Dalam perjalanannya, Aditya terus menggali pengetahuannya tentang alam dan sejarah desanya. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah di desa mereka, tempat anak-anak desa dapat belajar tentang lingkungan, sejarah, dan mitologi mereka sendiri. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk melindungi dan melestarikan warisan alam dan budaya mereka.
Sekolah yang didirikan oleh Aditya segera menjadi pusat pembelajaran dan pertemuan bagi anak-anak dan dewasa di desa tersebut. Anak-anak belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan alam, tentang sejarah dan mitologi desanya, serta tentang cara hidup yang berkelanjutan. Mereka juga memahami betapa pentingnya menjaga hutan dan alam sekitarnya untuk kesejahteraan mereka sendiri dan generasi mendatang. Selain menjadi pendidik, Aditya juga menjadi seorang pelindung hutan yang gigih. Ia memimpin kampanye penanaman pohon dan membersihkan sampah dari hutan. Ia juga bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menjaga dan merawat area konservasi alam di sekitar desanya. Dewi Hutan tetap menjadi sumber inspirasinya, dan ia merasa bahwa tugasnya adalah melindungi dan merawat hutan sebagai perwujudan dari Dewi tersebut. Waktu berlalu, dan Aditya melanjutkan perjalanannya untuk membangun kesadaran tentang lingkungan dan budaya di seluruh dunia. Ia menjadi seorang advokat lingkungan yang dikenal di tingkat nasional dan internasional. Ia berbicara di berbagai konferensi, mengunjungi sekolah-sekolah, dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi lingkungan untuk menyebarkan pesan penting tentang menjaga alam dan budaya. Namun, Aditya tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu kembali ke desanya untuk mengunjungi keluarganya dan berbicara dengan penduduk desa. Mereka merasa sangat bangga dengan perjuangan dan prestasi Aditya, dan ia tetap menjadi pahlawan mereka yang tak pernah lupa akan akarnya. Kisah Aditya adalah contoh nyata tentang bagaimana satu orang dengan semangat juang, pengetahuan, dan cinta terhadap alam dan budaya mereka dapat membawa perubahan positif dalam dunia ini. Ia mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya menjaga lingkungan alam dan merawat warisan budaya kita, serta bagaimana kita dapat berperan sebagai pelindung alam di lingkungan kita sendiri. Aditya hidup sebagai contoh nyata bahwa satu individu dapat membuat perbedaan yang besar dalam menjaga bumi ini untuk generasi mendatang. Ia adalah pahlawan bagi desanya dan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga alam dan budaya kita dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Aditya terus bekerja keras dalam upayanya untuk melestarikan alam dan budaya. Dalam perjalanannya, ia menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi lingkungan, ilmuwan, dan aktivis dari berbagai belahan dunia. Bersama-sama, mereka mengembangkan proyek-proyek konservasi alam yang inovatif dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Salah satu proyek yang paling penting yang ia pimpin adalah program penanaman pohon yang besar. Dengan bantuan sukarelawan dan pendanaan dari organisasi lingkungan, Aditya dan timnya berhasil menanam jutaan pohon di hutan-hutan terdegradasi. Ini tidak hanya membantu menghijaukan kembali daerah-daerah yang dulunya gersang, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Selain pelestarian alam, Aditya juga terus mempromosikan warisan budaya desanya. Ia telah bekerja dengan seniman-seniman lokal dan membuat berbagai karya seni yang menggambarkan mitologi dan sejarah desanya. Karya-karya seni ini menjadi alat yang kuat untuk mengedukasi orang tentang pentingnya menjaga budaya dan tradisi mereka. Pengaruh Aditya meluas di seluruh dunia, dan ia sering diundang untuk berbicara di konferensi dan acara internasional tentang isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Melalui ceramah dan presentasinya, ia mendorong negara-negara dan perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil tindakan untuk melindungi alam dan mengurangi dampak negatif mereka pada lingkungan. Namun, meskipun keberhasilan besar yang telah ia capai di tingkat global, Aditya tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan desanya. Ia sering menghabiskan waktu di sana, memberikan kuliah tentang lingkungan dan budaya kepada anak-anak di sekolah desa, serta memberikan nasihat kepada penduduk desa tentang cara hidup yang berkelimpahan dan berkelanjutan. Pada suatu hari, ketika ia kembali ke desa, ia mendapati makam dan patung Dewi Hutan telah menjadi tempat ziarah yang populer. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk merayakan dan menghormati Dewi tersebut, serta untuk belajar tentang kisah perjuangan Aditya dan desa mereka dalam menjaga alam dan budaya. Aditya merasa sangat bangga bahwa apa yang mereka lakukan telah menginspirasi orang di seluruh dunia. Kisah Aditya adalah contoh nyata tentang bagaimana satu individu dengan tekad,
pengetahuan, dan semangat juang dapat membawa perubahan positif dalam menjaga bumi ini. Ia adalah teladan bagi generasi muda yang ingin berperan dalam melestarikan alam dan budaya mereka. Kisahnya mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga akar dan asal-usul kita, serta menjaga bumi ini untuk generasi mendatang. Jangan pernah lupa akan akar dan asal-usulmu, karena di sana terdapat kekuatan yang luar biasa. Pendidikan adalah kunci untuk melestarikan alam dan budaya kita. Mari belajar dan mengajar generasi berikutnya tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tradisi kita. Kita semua memiliki peran dalam menjaga bumi ini. Satu individu dapat membuat perbedaan besar dalam perlindungan alam dan keberlanjutan. Cinta dan dedikasi kepada alam adalah bekal yang kuat dalam perjuangan kita untuk menjaga keberagaman alam dan budaya. Harus selalu ada keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian. Kita dapat mencapai perkembangan ekonomi tanpa merusak alam dan budaya kita. Warisan budaya adalah harta yang tak ternilai. Jangan biarkan nilai-nilai dan tradisi kita punah. Hutan adalah nadi kehidupan bumi. Melindungi hutan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus belajar dari alam dan memahami bahwa kita adalah bagian darinya, bukan pemiliknya. Prestasi terbesar adalah ketika kita memberikan kembali kepada alam dan budaya yang telah memberi kita begitu banyak.